Ya, terima kasih Pak Fazli dan juga moderator dan semua teman-teman yang melayakan saya boleh ada teristimewa Allah Tritunggal yang agung yang boleh sungguh memberikan kesempatan kehidupan sehingga di dalamnya saya boleh dilayakan untuk bisa belajar dan juga membagi apa yang ada pada saya yang dikaruniakan oleh Tuhan. Semoga dalam doa kita itu bisa memberkati dan boleh menambah sedikit wawasan buat kita. Dan saya tetap percaya bahwa pembelajaran ini tidak hanya menjadi sebuah pengetahuan, tapi harapannya adalah setiap perkataan Tuhan yang ada di dalamnya bisa menjadi sebuah uh, pembaharuan pada cara pandang kita untuk membawa kita memiliki karakter Kristus. Karena saya seringkali katakan bahwa Injil tidak hanya berupa suatu pengetahuan, tapi Injil adalah sebuah restorasi yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Karena pengetahuan hanya berfungsi untuk meniadakan ketidaktahuan. Tetapi Injil merestorasi untuk kita semakin serupa dengan Kristus melalui setiap karakter hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi, di dalamnya harapan saya adalah setiap kali kita belajar, bukan membuat kepala kita menjadi besar dan dada kita busungkan, tetapi biarlah pembelajaran membuat kita akhirnya semakin menundukkan kepala dan biarlah orang boleh melihat Kristus melalui kehidupan kita. Sehingga itu harapan saya setiap kali saya menyampaikan setiap materi, baik di dalam kelas, bahkan juga dalam acara seminar. Sehingga semakin kita diisi, bukan kita menguasai firman Tuhan, tapi firman Tuhanlah menguasai hidup kita dan mengubah hidup kita. Nah, kita memahami bahwa setiap pembelajaran, setiap prinsip-prinsip doktrin itu tidak pernah terjadi dalam ruang kosong, tapi pasti terjadi dalam suatu sejarah yang di dalamnya sejarah itu mengharuskan munculnya rumusan-rumusan doktrin. Dan rumusan-rumusan doktrin itu akan membawa kita untuk bisa memiliki sebuah pemahaman secara utuh di dalam problem-problem yang terjadi di dalam konteks sejarah itu. Semoga kalimat ini bisa dipahami ya. Tapi kalau tidak nanti kan bisa ditanyakan. Jadi sekali lagi, setiap rumusan doktrin itu lahir daripada konteks-konteks yang terjadi dalam sejarah. Karena tidak mungkin teologi itu hadir di dalam ruang yang kosong. Maka dengan demikian, ketika kita bicara tentang pengakuan iman Nikea, maka di dalamnya kita tahu bahwa kita tidak bisa membahas itu tanpa melihat konteks historisnya. Mengapa hadirnya pengakuan iman Nikea? Walaupun kita percaya bahwa saya pikir sesi satu sudah disampaikan oleh Pak Fasli di dalam poin apa namanya pembelajaran pertama, tapi izinkan saya menyinggung sedikit saja berkaitan dengan hal itu supaya kita bisa mengerti dan bisa nyambung dengan isi yang nanti saya akan sampaikan buat kita. Jadi di dalam pengakuan iman Nisea, poin yang pertama itu berkaitan dengan kami percaya pada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, maka di dalamnya konteks latar belakangnya adalah pengakuan iman Nisea ini sebenarnya lahir pada abad keempat dan itu dipicu oleh seorang pribadi yang namanya Arius. Arius itu dia adalah presbyter daripada Alexandria. Kemudian dia sendiri mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar dalam konteks pribadi kedua Allah Tritunggal yaitu Yesus Kristus. Dan dia menegaskan bahwa Yesus Kristus bukan Allah sejati, melainkan dia adalah ciptaan. Jadi dia bukan pencipta, tetapi dia adalah ciptaan. Dengan adanya penekanan tentang konteks Yesus adalah bukan Allah-Allah sejati, maka di dalamnya mulai muncul kontroversi di dalam pemahaman doktrin Kristologi ini. Dengan adanya kondisi ini, maka ada respons terhadap Arius yang melahirkan pengajarannya yang disebut dengan Arianisme.
Di dalamnya kita melihat lebih dalam bahwa Arianisme ini menekankan tentang Tuhan Yesus itu tidak sehakikat dengan Bapa. Mengapa tidak sehakikat dengan Bapa? Karena Tuhan Yesus adalah ciptaan dan bukan pencipta. Yang kedua, Yesus tidak kekal. Kalau dia dicipta, maka dia bukan pribadi yang kekal. Nah, di dalam dua pengajaran ini, di samping tadi saya sudah menjelaskan bahwa dia menekankan Yesus bukan pencipta, tapi dia ciptaan, dia tidak sehakikat dengan Bapa, kemudian dia bukan kekal, maka di dalamnya konsep ini bertentangan dengan iman Kristen yang sejati. Nah, di dalam konteks ini maka ada respons yang diberikan oleh pribadi yang sebenarnya pada saat itu memiliki kuasa besar, yaitu Kaisar Konstantin. Karena kita memahami bahwa Kaisar Konstantin ini pada akhirnya dia menjadi orang percaya, orang Kristen, kemudian dia mengadopsi kekristenan menjadi agama negara, maka dia meresponi akan pengajaran yang salah dari Arianisme, kemudian akhirnya dia mengundang 300 uskup dari berbagai wilayah Kekaisaran Romawi untuk melakukan konsili di Nisea pada tahun 325. Saya pikir konsili Nisea ini adalah konsili yang tidak lagi menjadi eh, sesuatu yang tidak dapat kita pahami. Tapi ketika kita bicara tentang konsili Nisea, muncul banyak sekali prinsip-prinsip yang diteguhkan pada konsili Nisea ini. Salah satunya adalah tanggapan terhadap konsep Arianisme yang tidak mengakui tentang Yesus Kristus itu adalah Allah, kemudian kekekalan daripada Kristus, dan dia juga menekankan tentang Kristus itu tidak sehakikat dengan Bapa. Nah, tujuan daripada diadakannya konsili Nisea, apakah bacaannya jelas atau tidak ya? Bisa dibaca atau terlalu kecil? Jelas, Pak. Bisa, Pak, jelas. Jelas ya. Tujuan daripada diadakannya konsili Nisea pertama pada tahun 325 Masehi adalah menanggapi ajaran Arius dan menetapkan ajaran iman yang benar. Kemudian hasil utamanya adalah penolakan terhadap Arianisme. Kemudian selanjutnya mereka menegaskan bahwa Kristus dinyatakan sebagai sehakikat atau homoios dengan Bapa. Sehakikat dengan Bapa, homoios itu artinya mereka itu memiliki derajat atau esensi yang sama. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Kemudian penolakan ini, homoios ini menolak konsep di mana Yesus adalah pencipta dan dia bukan ciptaan. Sehingga otomatis Arianisme ini ditetapkan dalam konsili Nisea sebagai ajaran sesat. Saya pikir semua itu mungkin sudah disampaikan oleh Pak Fasli sehingga saya tidak terlalu memperdalam itu. Nah, makna teologis daripada apa yang sudah ditegaskan daripada konsili Nisea itu yang pertama adalah menegaskan monoteisme Kristen. Nanti kita akan melihat itu lebih dalam. Bapa adalah Maaf, Bapa adalah Bapa yang Maha Kuasa dan Pencipta. Yang kedua, Kristus adalah Allah sejati, bukan ciptaan. Kemudian pengajaran ini dilandaskan di atas dasar ajaran Tritunggal itu sendiri. Karena kalau Yesus adalah ciptaan, maka pada dasarnya dia bukan pribadi yang kekal. Kalau dia bukan pribadi yang kekal, maka konsep Tritunggal adalah konsep yang tidak diterima kalau kita menerima konsep pemahaman daripada Arius atau Arianisme. Karena Tritunggal itu bicara tentang satu pribadi yang di dalamnya ada satu esensi, satu hakikat yang adalah Allah, tetapi memiliki tiga pribadi. Sedangkan kalau Kristus dikatakan bahwa dia adalah ciptaan dan dia bukan kekal, berarti konsep Tritunggal ini ditolak. Ketika konsep Tritunggal ini ditolak, maka sekaligus Alkitab itu ditolak oleh karena Tritunggal itu hadir daripada pengajaran yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Maka itu makna konsekuensi teologis daripada kalau kita menerima akan Arianisme. Tapi kalau kita menolak Arianisme, maka di dalamnya konsep Allah Tritunggal adalah Allah yang harus diterima karena itu dasar yang diajarkan oleh Alkitab. Nah,
Relevansi saat ini dari pengajaran ini apa? Menjadi dasar iman gereja sampai sekarang. Jadi Allah Tritunggal, di dalamnya penekanan tentang Yesus itu adalah Allah dan juga adalah pribadi kedua yang kekal dan dia adalah ciptaan, itu harus menjadi dasar gereja. Ketika gereja menolak itu, maka gereja menolak Allah Tritunggal. Ketika gereja menolak kesetaraan antara Kristus dan Bapa, maka di dalamnya gereja tidak lagi memiliki pemahaman yang benar tentang Allah yang disuguhkan atau disampaikan oleh Alkitab itu sendiri. Sehingga di dalamnya pengakuan iman Nisea itu harus digunakan. Itu digunakan dalam liturgi berbagai denominasi. Karena itu sebagai satu pengakuan, confession, bahwa gereja menerima konsep Allah Tritunggal dan menolak pemahaman daripada Arianisme. Dan itu juga membawa jemaat Tuhan atau di Malaysia istilah jemaat itu apa? Di Sabah jemaat kalau istilahnya apa ya? Kalau bahasa Melayu itu apa ini? Jemaah, Pak. Jemaah. Jemaah. Ya, Apakah bahasanya itu dengan kucing sama ya? iya sama, Pak. Oh ya, saya ke kucing mereka sebut apa? Staf ahli ahli gereja. Itu beda ya? Tetapi itu lebih familiar di sini perkataan jemaat. Itu sama, Pak. Jemaat sama ya? Iya, sama. Baik kalau begitu. Ya, jadi ini juga bisa menolong umat atau jemaat untuk memahami siapa Allah yang sejati. Karena kekristenan itu memiliki Allah yang sejati, Allah yang kita sembah, yang Alkitabiah sesuai dengan Alkitab itu adalah Allah Tritunggal. Maka setiap kali munculnya pemahaman-pemahaman sesat, salah satunya adalah mereka mulai mengotak-atik konsep Allah Tritunggal ini. Sehingga di dalamnya kita tidak memiliki pemahaman Tritunggal yang secara benar. Nah, setelah kita melihat itu, maka saya ingin membawa kita untuk memahami ini. Saya tidak tahu apakah Pak Falsi sudah menyampaikan ini. Ingat baik-baik bahwa di dalam pengakuan iman Nisea itu juga ada pengakuan yang lain. Ada pengakuan Nisea Konstantinopel. Kita juga punya yang namanya pengakuan Athanasius gitu ya. Pengakuan iman rasuli dan lain sebagainya. Tapi secara singkat saya ingin membawa kita untuk bisa melihat perbedaan antara konsep pengakuan iman Nisea dengan konsep pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Itu beda. Nah, perbedaannya di sini. Aspek latar belakangan dari latar belakang dari pengakuan Nisea itu dari latar belakang itu menanggapi ajaran Arius atau Arianisme yang menyangkal keelian Kristus. Itu penekanan daripada pengakuan Nisea. Sedangkan pengakuan Nisea Konstantinopel itu adalah menanggapi ajaran sesat baru seperti Makedonianisme yang menyangkal Roh Kudus. Dan tempat konsili pengakuan Nisea itu dilaksanakan di Nisea itu di daerah Turki, Iznik, sedangkan Konstantinopel itu diadakan di Istanbul atau Turki. Kemudian tahun lahirnya pengakuan Nisea itu 325, sedangkan pengakuan Nisea Konstantinopel itu 381. Fokus utama penekanan daripada pengakuan Nisea itu adalah penegasan keelian Kristus, sedangkan pengakuan Nisea Konstantinopel itu penegasan keelian Roh Kudus dan memperluasnya bagian tentang gereja dan baptisan. Kenapa demikian? Karena problem selanjutnya daripada pengakuan Nisea itu tidak lagi hanya problem Yesus Kristus. Ternyata belahirlah pemahaman yang salah tentang Roh Kudus. Contohnya, ada yang memahami Roh Kudus itu hanya suatu kuasa, bukan pribadi. Sehingga di dalamnya pengakuan Nisea Konstantinopel memberikan respons terhadap hadirnya pemahaman-pemahaman yang salah dalam konsep Roh Kudus tersebut. Kemudian tentang Yesus Kristus di dalam pengakuan Nisea itu dinyatakan sehakikat dengan Bapa atau homoios. Sedangkan di dalam pengakuan Nisea Konstantinopel ketika menegaskan tentang Yesus Kristus itu diperluas dengan uraian lebih lengkap mengenai inkarnasi dan karya Yesus Kristus. Jadi berbicara tentang Yesus Kristus dalam pengakuan Nisea Konstantinopel itu lebih luas, lebih panjang dibanding dengan pengakuan Nisea. Kemudian tentang Roh Kudus hanya disebutkan secara singkat dalam pengakuan Nisea. Sedangkan dalam pengakuan Nisea Konstantinopel, di sana ditegaskan kelahian dan peran Roh Kudus
dikatakan sebagai Tuhan yang menghidupkan. Nanti bisa kita elaborasi itu lebih dalam. Kemudian tentang gereja dan pengakuan Nisea itu tidak ada penjelasan, sedangkan di dalam pengakuan Nisea Konstantinopel itu ditegaskan tentang gerejanya Esa, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Nah, nanti kita akan melihat bahwa kenapa hadir penekanan seperti itu, oleh karena kita akan melihat bahwa mereka sedang berapologet tentang konsep apakah keselamatan hanya terjadi di dalam gereja ataukah keselamatan hanya ditentukan oleh Kristus itu sendiri. Karena muncul pemahaman bahwa yang menentukan keselamatan itu adalah gereja. Maka hadirnya Nicea Konstantinopel untuk menegaskan bahwa sebenarnya gereja hanya menjadi alat untuk menyampaikan berita kebenaran itu sendiri atau Injil. Tetapi yang menentukan keselamatan itu adalah Kristus. Maka di dalamnya kenapa ditegaskan tentang keesaan gereja, kekudusan dan lain sebagainya. Kemudian di dalam keesaan gereja itu pun sebenarnya bukan keesaan secara organisatoris. Tetapi keesaan itu di dalam tujuan, melakukan tujuan dan kehendak daripada Kristus sendiri. Nanti itu bisa nanti dibikin lagi seminar sendiri karena itu butuh waktu yang begitu banyak. Kemudian tentang baptisan itu tidak disebutkan di dalam pengakuan Nisea, tetapi dalam pengakuan Nisea Konstantinopel itu ditegaskan satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kemudian status, aspek status di dalamnya dikatakan rumusan awal iman Kristen di dalam Nisea Konstantinopel itu sifatnya universal. Kemudian di dalam pengakuan Nisea Konstantinopel itu menjadi bentuk lengkap dari kredo yang digunakan dalam liturgi-liturgi gereja. Kemudian di dalam panjang teks, kalau kita lihat pengakuan Nisea itu lebih singkat, sedangkan pengakuan Nisea Konstantinopel itu lebih panjang dan lengkap. Jadi saya hanya angkat saja sepintas untuk kita bisa membedakan sehingga tahu bahwa pengakuan iman Nisea itu tidak sama dengan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kemudian berkaitan dengan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman Athanasius. Ini juga ada pengakuan imannya. Jadi kalau kita lihat maka pengakuan iman rasuli itu disusun dari abad 2 sampai abad yang keempat. Kemudian pengakuan iman Nisea itu disusun 325 sampai dengan dan juga dilanjutkan dari Nisea Konstantinopel itu pada 381. Yang pengakuan Athanasius itu dibuat sekitar abad yang kelima. Tujuan utama daripada pengakuan iman rasuli itu ringkasan dasar iman Kristen. Sebenarnya itu berkaitan dengan Allah Tritunggal, gereja dan lain sebagainya. Tapi pengakuan iman rasuli pun lebih menegaskan lebih dalam tentang pribadi kedua yaitu Tuhan Yesus Kristus, karena problem pada saat itu adalah problem berkaitan dengan pribadi kedua Allah Tritunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, sedangkan Bapa dan Roh Kudus itu hanya dijelaskan secara singkat. Pengakuan Nisea pun menjawab Arianis dengan tegas menegaskan tentang keilahian Yesus Kristus. Kemudian pengakuan iman Athanasius juga menjelaskan Tritunggal dan Kristologi teknis. Nanti saya akan menjelaskan Kristonologi teknis itu ya kembali kepada peran-peran yang ada pada Kristus itu sendiri. Karena otomatis di dalamnya ada problem tentang dua natur Kristus, yaitu sebagai Allah dan sebagai manusia. Dan itu problem yang sering kali sampai saat ini menjadi problem yang tidak dipahami secara baik, sehingga kadang-kadang muncul ajaran sesat daripada dua natur Kristus itu. Kemudian panjang teks, kalau pengakuan iman Rasul itu pendek dan sederhana, pengakuan Nisea itu lebih panjang dari pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman Athanasius adalah panjang dan kompleks. Isi utamanya adalah Trinitas dan kehidupan Kristus. Kemudian pengakuan iman Nisea itu Trinitas, keilahian Kristus, dan pengakuan iman Athanasius itu adalah penjabaran rinci Tritunggal dan Kristologi. Bahasa awal yang dipakai dalam pengakuan iman rasuli adalah Latin, pengakuan iman Nisea itu adalah Yunani, dan pengakuan Athanasius itu adalah bahasa Latin. Kemudian penggunaan liturgis secara umum itu pengakuan iman rasul itu sering digunakan atau sangat sering digunakan. Kemudian kalau pengakuan iman Nisea itu pada hari raya tertentu tetapi juga pada gereja-gereja tertentu, ya. Kemudian pengakuan Athanasius itu jarang dipakai dan sering kali dipakai dalam studi-studi teologi. Kemudian keunggulannya adalah
pengakuan iman Rasul itu mudah diingat dan bersifat universal. Pengakuan iman Nisea dalam keunggulan di dalam pengakuan iman Nisea itu adalah kurang dikenal luas. Kemudian pengakuan iman Athanasius itu terlalu teknis dan panjang. Kelemahannya kurang mendalam di dalam pengakuan iman Rasuli. Kemudian pengakuan iman Nisea itu kurang dikenal luas. Pengakuan iman Athanasius itu terlalu teknis dan panjang. Saya pikir itu hanya garis besar. Kita masuk kepada inti yang seharusnya menjadi pembahasan kita, yaitu isi pengakuan iman Nisea bagian pertama. Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Benar ya Pak Fasli ya? Nah, di dalam pengakuan ini saya ingin membawa kita untuk menyoroti bagian ini. 4 bagian ini, kami itu siapa? Percaya, apa arti daripada percaya? Apa maksud daripada satu Allah secara biblikal atau alkitabiah? Kemudian apa maksud daripada Bapa yang Maha Kuasa? Itu yang perlu kita lihat di sini, Bapa yang Maha Kuasa. Nah, kita mulai dengan kata kami. Nah, kata kami ini kan sering kali muncul ya. Walaupun ini sebagai sebuah pengakuan, tapi itu juga sebenarnya sesuatu yang alkitabiah karena doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 pun dia bukan doa Bapa aku ya, tapi Bapa saya ya, tapi Bapa kami. Nah, kenapa dia berkata kami percaya satu Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, kami di sini sebenarnya mengacu kepada kelompok yang mengucapkan pengakuan Nisea. Ketika dia mengangkat atau mengungkapkan tentang pengakuan Nisea, maka kelompok ini adalah orang-orang yang pasti percaya kepada doktrin Allah Tritunggal. Dan kalau dikatakan sebagai pribadi yang percaya kepada Allah Tritunggal, maka orang yang percaya ini tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang disebut dengan eklesia. Eklesia itu dari kata dua kata yaitu dari kata ek dan kaleo. Ek itu artinya keluar, kaleo itu artinya dipanggil. Jadi ketika kita bicara tentang eklesia atau gereja, maka pengertiannya adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dan orang-orang yang dipanggil keluar daripada kegelapan, masuk kepada terang yang ajaib, adalah orang-orang yang telah mengalami kelahiran kembali. Kelahiran kembali ini beda dengan pertobatan ya. Karena pertobatan itu bahasa Yunaninya adalah metanoia. Sedangkan lahir kembali itu kan bahasa Yunaninya adalah anoten regeneration. Jadi itu bicara tentang karya supranatural daripada Allah untuk menghidupkan kembali seseorang dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Maka seharusnya kelompok yang mengucapkan pengakuan Nisea ini adalah kelompok yang harus menamakan dirinya adalah gereja. Diri yang adalah gereja harus memulai hidupnya daripada dia sudah membuka hatinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tandanya apa? Tandanya adalah yang pertama adalah dia punya waktu. Ada satu momen di mana dia dengan Tuhan dan dia mengundang Tuhan masuk di dalam hatinya. Sehingga dia punya satu momentum di mana dia sendiri meminta Tuhan untuk mengundang Tuhan masuk di dalam hatinya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Momentum itu adalah momentum yang disebut dengan kelahiran kembali di dalam hidupnya. Tetapi tidak hanya itu. Yang kedua adalah ketika ditanyakan kepada kelompok ini, apakah kau mati kamu yakin masuk surga? Dengan yakin dia akan berkata bahwa saya pasti masuk surga. Kemudian ditanya, apa jaminannya yang kau yakin pasti masuk surga? Jaminannya adalah karena Kristus sudah menjadi milik saya dan saya sudah menjadi milik Kristus. Saya sudah mengalami penebusan dan pengampunan di dalam darah Kristus. Dan itulah yang menjamin saya mati saat ini pasti masuk surga. Seandainya di sana orang-orang ini yang mengakui pengakuan iman Indonesia ini adalah orang-orang yang seharusnya keselamatannya sudah pasti. Amin itu ya. Tidak lagi meragukan keselamatan. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia sudah terima Tuhan Yesus, maka yang menjamin dia masuk surga bukan dia, tetapi Kristus itu sendiri. Nah, banyak orang ditanyakan pada dia yakin nggak masuk surga? Kadang-kadang dia nggak yakin. Kenapa? Karena dia melihat dirinya masih kotor. Dia melihat dirinya apa?
belum kudus. Dia melihat dirinya belum suci. Pertanyaannya, apakah kita masuk surga karena kita suci? Apakah kita masuk surga karena kita kudus? Jawabannya tidak. Kita sampai kapanpun pasti masih tetap berdosa. Walaupun status kita ketika kita percaya Tuhan sebagai status yang kudus. Tetapi kehidupan praktis kita masih seringkali membuat kita jatuh dalam dosa. Tetapi di sini kita melihat, mengapa kita masuk surga? Jawabannya adalah karena Kristus sendiri yang menjadi jaminan kematiannya di atas kayu salib. Besok kita akan merayakan Paskah. Maka di dalamnya ketika kita percaya sama Kristus, kita mati bersama-sama dengan Kristus. Dan kebangkitan Kristus membangkitkan kita kembali. Maka di dalam dia menjamin kita punya kepastian keselamatan. Jadi harapan saya adalah ketika kita mengakui pengakuan iman Niskea, kita berkata, kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Kami itu adalah gereja. Kami itu adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar daripada kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dan orang-orang inilah yang merupakan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 9. Ini adalah orang-orang yang mengaku tetapi sudah mengalami pengakuan itu di dalam hidupnya. Jadi jangan sampai kita hanya menjadi orang-orang yang punya confession tentang pengakuan iman Nisea. Tapi kita tidak pernah mengalami confession itu dalam hidup kita. Harapan saya adalah pengakuan itu lahir oleh karena dasarnya kita sudah mengalami pengakuan itu terlebih dahulu dalam hidup kita. Sehingga ketika pengakuan itu keluar, bukan pengakuan yang kosong, pengakuan yang hanya lip service, tapi pengakuan yang lahir oleh karena kita sudah dibenamkan oleh Tuhan di dalam pengakuan itu. Maka kita sudah memiliki status yang jelas sebagai gereja Tuhan. Baik itu sebagai pelayan, baik itu sebagai jemaat, maupun sebagai orang Kristen dari berbagai denominasi. Kita semua diikat di dalam satu kata yang namanya eklesia atau gereja itu sendiri. Jadi gereja punya pengakuan yang benar kalau dia sudah dimulai daripada hidupnya dibenamkan di dalam pengakuan itu. Sehingga di dalamnya pengakuan itu tidak menjadi sebuah kejijikan di hadapan Tuhan. Tapi pengakuan itu menjadi sesuatu yang boleh mengharumkan nama Kristus. Karena hidup kita seturut dan seirama dengan pengakuan yang kita naikkan kepada Tuhan. Nah, ini prinsip pertama yang saya memulai dari hal itu untuk kita tahu bahwa pengakuan itu tidak boleh sembarangan kita ucapkan. Karena pengakuan itu nanti akan berkaitan dengan iman. Nanti saya akan jelaskan itu di dalam poin-poin berikutnya. Jadi kata kami ini bicara tentang identitas yang mengucapkan. Dan identitas itu tidak lepas daripada eklesia atau gerejanya. Di mana Allah memanggil kita keluar dari kegelapan dan membawa kita kepada terang yang ajaib. Baru kita bisa memanggil Allah adalah Bapa dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah istilah percaya. Jadi saya sudah secara singkat menjelaskan tentang kami, kemudian masuk kepada percaya. Nah, perlu kita memahami bahwa percaya itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah kata pistis, dan itu dominan biasa diterjemahkan dengan iman atau faith. Nah, di dalam iman perlu kita pahami bahwa banyak orang seringkali mengkaitkan iman dengan mujizat. Dan mereka berkata kalau kita berdoa kemudian terjadi ini, yaitu tandanya kita beriman. Tapi ingat baik, iman tidak hanya bicara tentang mujizat. Tetapi dalam iman ada 3 unsur penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah unsur notisia. Yang kedua adalah unsur asensus. Dan yang ketiga adalah unsur fidosia. Nah, perlu kita pahami bahwa kadang-kadang unsur pertama ini kadang dianggap menjadi lawan daripada iman. Jadi kadang-kadang orang berkata begini, kita harus membedakan antara pengetahuan dan iman. Kalau kita mengikut Tuhan dan hal itu masih bisa dihitung dengan nalar kita, maka mari kita memakai nalar kita untuk mengkalkulasi itu. Tapi ketika kejadian itu sudah melampaui pengetahuan kita atau nalar kita, maka tidak perlu pakai otak, pakai iman saja. Jadi mereka membedakan antara iman dan pengetahuan. Padahal mereka lupa bahwa di dalam unsur iman itu ada namanya pengetahuan yang kita kenal dengan ortodoksi. Maka di dalamnya kita ketika beriman pada Tuhan, kita harus juga mengenal
Allah yang kita percayai. Jangan sampai kita seperti Soren R.B. Kierkegaard. Dia berkata begini, iman Kristen adalah iman lompatan ke dalam kegelapan. Sehingga ketika saya melompat, saya tidak tahu apa-apa. Ketika saya di dalamnya, saya tidak tahu apa-apa. Itu bukan iman Kristen, iman yang konyol. Karena iman yang sejati di dalamnya ada pengetahuan. Maka di dalamnya, walaupun ketika perintah itu diberikan pada Abraham, dia tidak tahu kemana dia pergi. Tuhan tidak langsung, dalam Kejadian 12, Tuhan tidak langsung memberitahukan tempatnya. Tetapi di sana Abraham taat. Bukan dia taat karena dia tidak mengerti, bukan di dalam ketidakmengertiannya. Dia taat karena dia mengerti. Mengerti apa? Mengerti Allah yang menyuruh dia harus keluar daripada Ur Kasdim. Ini unsur iman dan pengetahuan yang dilandasi oleh pengetahuan di sana. Jadi otomatis orang yang beriman adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah yang dia percayai. Nah, di dalam pengetahuan itu pertanyaannya adalah, lewat apa kita punya pengetahuan kita mengenal Allah? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah Alkitab. Karena Alkitab adalah wahyu Allah yang Allah nyatakan kepada kita, sehingga di dalamnya kita belajar dua hal di dalam Alkitab. Yang pertama adalah kita belajar mengenal Allah, siapa itu Allah yang benar. Maka yang kita dapatkan itu adalah Allah Tritunggal. Yang kedua adalah kita mengenal kehendak-kehendak Allah di dalam Alkitab. Di luar Alkitab, saudara dan saya tidak akan pernah mengenal Allah yang benar itu seperti apa. Dan saudara tidak akan pernah mengenal kehendak Allah yang benar itu seperti apa. Maka di sini orang Kristen yang beriman pada Tuhan, atau gereja yang beriman pada Tuhan, adalah gereja yang seharusnya senantiasa belajar tentang Alkitab. Belajar tentang Tuhan dan kehendaknya melalui Alkitab. Sehingga dia tidak memiliki iman yang kosong. Ada di dalam study Bible, ada seorang anggota berkata sama saya begini, Pak, Bapak kan sudah menjadi pendeta 23 tahun di sini. Kemudian Bapak juga sudah sekolah sampai pada tahap ini. Kira-kira Bapak sudah menguasai Alkitab atau tidak? Kira-kira pertanyaan itu benar atau tidak? Tolong buka mic-nya dan jawab saya. Tidak benar, Pak. Mengapa tidak benar? Karena tujuan kita bukan untuk menguasai Alkitab, Tapi supaya dikuasai oleh Alkitab. baik. Jawaban yang sangat baik. Karena kalau Pak Fasli gak jawab benar, berarti saya gagal dalam mengajar dia. Ya. Jadi jawaban saya kepada pribadi ini, saya katakan pertanyaanmu salah dan harus diralat. Karena semakin orang Kristen itu belajar Alkitab, bukan untuk menguasai Alkitab, tetapi hidupnya harus dikuasai oleh Alkitab. Nah, satu pertanyaan saya lagi. Semoga bukan Pak Fasli yang jawab, tapi mungkin yang lain bisa menjawabnya. Ketika saya berkata begini, saya mengerti kebenaran. Mana subjek dan mana objek? I'm sorry, saya memetik bunga. Mana subjek dan mana objeknya? Saya memetik bunga. Saya pikir karena ini bunga, sehingga Ibu Priscilia pastikan bisa tahu lah ya. Mana subjek dan mana objek ketika saya katakan saya memetik bunga? Mana subjek dan mana objek? Silakan. Selain Ibu Priscilia atau ada yang lain teman-teman yang mau memberikan tanggapan, mana subjek dan mana objek? Ini nggak lanjut kalau nggak jawab ini. Subjeknya kitanya, saya. Ya, subjeknya saya. Objeknya bunga. Pak. Betul ya? Tapi ketika saya berkata begini, saya mengerti kebenaran. Kira-kira mana subjek dan mana objek? Pasti kita berkata bahwa saya itu adalah subjek, kebenaran itu adalah objek. Betul ya? Tapi dalam teks Yunani itu tidak ada yang namanya ketika saya mengerti kebenaran, saya tidak pernah menjadi subjek. Tapi saya tetap menjadi objek dan kebenaran itu menjadi subjek. Mengapa? Karena kebenaran itu kan lebih besar daripada saya. Yang kedua, saya tidak bisa mengubah kebenaran, tapi kebenaran itulah yang mengubah saya. Saya tidak bisa mereduksi kebenaran, tapi kebenaran itulah yang memproses hidup saya untuk diarahkan kepada kebenaran itu sendiri. Maka di sini ketika kita belajar tentang Alkitab, ingat baik-baik bukan kita yang menguasai Alkitab, tapi Alkitab
Alkitablah yang menguasai dan mengubah hidup kita. Maka di sini saya tetap percaya semakin orang belajar tentang Alkitab, seharusnya esensinya dia bukan menjadi sombong, tapi semakin dia diproses oleh Alkitab, maka dia akan berkata sebagaimana Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-11, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan apa? Rendah hati. Dan itu pasti berkaitan dengan karakter kehidupan orang percaya atau kekristenan sendiri. Maka di sini dalam iman ada pengetahuan tentang siapa? Tentang Tuhan dan tentang kehendaknya melalui Alkitab itu sendiri. Kemudian yang kedua dalam iman ada asensus. Asensus itu confession atau pengakuan. Dan makanya lahirlah pengakuan-pengakuan kita. Dan aku percaya, aku percaya, aku percaya. Tidak mungkin kita punya pengetahuan akan Kristus. Pengakuan akan Allah Tritunggal. Tapi kita tidak pernah, kita punya pengetahuan tentang Allah Tritunggal. Tapi kita tidak pernah punya pengakuan tentang dia. Pengakuan itu adalah suatu ringkasan doktrin yang sangat padat untuk membawa kita semakin mengingat dan bisa memahami lebih dalam tentang intisari daripada setiap doktrin yang disampaikan oleh Alkitab bagi kita. Maka di dalamnya setiap pengakuan itu harus kita hidup di dalamnya, tetapi juga harus menjadi sebuah dasar iman dalam kita melangkah sebagai orang percaya. Yang terakhir adalah fidusia. Fidusia itu adalah ketundukan. Maka di sini kita semakin memiliki pengetahuan, kita semakin memiliki intisari pengakuan tentang pengetahuan yang kita tahu tentang Kristus dan kehendaknya. Tetapi itu harus teraplikasi dalam ketundukan kita kepada Kristus itu sendiri. Kalau kita punya pengetahuan tanpa ketundukan, melahirkan sebuah kesombongan. Betul. Kalau kita punya pengetahuan tanpa ketundukan, maka di dalamnya kita menjadikan pengetahuan kita menjadi ilah dan bukan Allah lagi yang kita sembah dalam kehidupan kita. Tapi pengetahuan kita akan menjadi ilah. Maka di dalamnya perlu adanya ketundukan terhadap pengetahuan akan Allah yang benar itu sendiri. Jadi di dalamnya kita boleh sungguh lagi terkoneksi di dalam karakter hidup kita untuk semakin tunduk kepada Tuhan. Kalau demikian, maka kami percaya. Percaya di sana tidak hanya bicara tentang aku percaya sama Tuhan, tidak. Tapi inti daripada percaya atau pistis itu artinya aku percaya dan mempercayakan hidup saya kepada Kristus yang sudah saya akui itu sendiri atau Allah Tritunggal. Jadi istilah percaya di sana tidak sebatas saya percaya. Karena orang yang tidak mengenal Allah, coba ditanya, kamu percaya Yesus adalah Allah? Percaya. Kau percaya tentang Yesus? Kau percaya Yesus? Percaya. Tapi percaya, tataran percayanya sebatas apa? Sebatas Nabi. Tapi ketika kita percaya, katakan pada dia, kamu mau percaya dan mempercayakan hidupmu pada Tuhan, belum tentu dia menerima itu. Tapi orang percaya yang mengakui pengakuan Nisea, dia akan sampai pada tahap, aku tidak hanya percaya, tetapi aku senantiasa mempercayakan hidupku kepada Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Maka di dalam inti percaya itu harus diikuti dengan mempercayakan hidup pada Tuhan. Jadi dua hal yang kita pelajari. Kata kami itu memberikan sebuah identitas bahwa kita sudah lahir baru dalam Kristus yang disebut gereja. Tetapi orang yang mengaku sebagai gereja pun harus punya kata percaya ini dan mempercayakan hidup pada Tuhan. Jadi dia tidak hanya percaya secara kognitif saja, tetapi ketundukannya membawa dia, pengakuan dan ketundukannya membawa dia untuk senantiasa mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Maka di dalamnya kekristenan tidak punya kata yang namanya putus asa. Saya ulang kalimat ini. Di dalam kekristenan tidak ada kata yang namanya putus asa. Kenapa? Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Tetapi kita tahu juga kepada siapa kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Calvin berkata begini, aku tidak akan pernah ragu akan masa depanku. Walaupun aku tidak tahu bagaimana masa depanku. Kepada Tuhan. Jadi di dalam pengakuan Nikea ini membawa kita untuk memahami hal yang pertama, kami adalah identitas sebagai gereja yang sudah percaya. Tetapi yang kedua adalah percaya di sini tidak hanya sebatas percaya,
tetapi di sana membawa kita trust, bahkan faith kepada Tuhan, percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kemudian kita masuk kepada kata yang berikut adalah satu Allah. Saya pikir ini yang saya harus dalamin ya, satu Allah. Nah, satu Allah di sini sebenarnya dia sedang berbicara tentang esensi daripada Allah. Saya tegaskan satu hal, bahwa kita kekristenan tidak mempercayai tiga Allah, tiga pribadi, satu Allah. Nah, satu Allah ini bukan bicara tentang pribadi, tapi satu Allah ini bicara tentang hakikat esensi daripada Allah itu sendiri. Kita bisa baca itu dalam Bilangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu sebenarnya kata yang biasa kita pakai kalau di Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika. Kata Ika itu kan bahasa Latin yang sebenarnya artinya sama dengan Esa. Esa itu artinya satu. Saya tidak tahu apakah bahasa Malaysia juga agak sama? Bahasa Melayu yang dipakai di Malaysia sama? Esa itu satu? Pak Fasli? Beda? Iya Pak, sama. Ya, Sama Pak. jadi Ya. Esa di sana adalah satu. Nah, namun kita memahami bahwa dalam Shema Israel ini harus diajarkan kepada anak-anak sejak kecil dan juga akhirnya itu menjadi sebuah hafalan di dalam kehidupan orang Yahudi atau orang Ibrani. Sehingga kemanapun mereka harus menghafal bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang Esa atau Tuhan yang Esa itu sendiri. Nah, perlu saya dalami bahwa kata Esa ini di dalam bahasa Ibrani, Tuhan itu Esa. Kata Tuhan ini bicara tentang nama diri. Sebelum saya ke Esa, kata Tuhan ini bicara tentang nama diri Allah. Nah, perlu kita bedakan antara Allah, Tuhan dengan semuanya huruf besar, T-U-H-A-N besar. Kemudian ada Tuhan dengan T besar, U-H-A-N kecil. Itu harus dibedakan. Jadi kalau bicara tentang Allah, maka itu bicara tentang jenisnya. Sedangkan ketika Tuhan ditulis dengan huruf besar semuanya, itu bicara tentang nama diri Allah yang sering kali kita sebut dengan Yahweh. Kemudian ketika T-nya besar, U-H-A-L-N-nya kecil, maka itu bicara tentang jabatan daripada Allah itu sendiri. Jadi ketika dibicara tentang Allah, maka sebuah agama bisa menggunakan kata Allah itu. Kenapa? Karena itu bisa bicara tentang jenisnya. Contoh saya, Ibu Priscilia, Ibu Pak Fasli, Pak Jeff, dan Pak Sony yang sudah ada di sini. Kita semua berhak memakai esensi sebagai manusia. Karena manusia itu kan bicara tentang jenis, bukan? Saya manusia, Ibu Priscilia manusia, Pak Fasli manusia, Pak Jeff manusia, Pak Sony manusia, dan teman-teman yang ada di sini semua manusia. Kalau demikian, semua kita berhak menggunakan jenis sebagai manusia. Kalau demikian, maka semua agama tidak boleh ada satu agama yang mengklaim bahwa kata Allah itu adalah punya kita. Sedangkan yang lain tidak boleh menggunakan kata Allah itu. Semua agama boleh pakai kata Allah itu. Karena itu bicara tentang jenisnya. Tetapi yang kedua, ketika bicara tentang Tuhan dalam huruf besar, itu bicara tentang Yahweh. Maka Yahweh itu bicara tentang nama diri Allah. Dan itu tidak boleh dipakai oleh Allah manapun juga. Karena nama itu adalah nama yang kudus. Karena kudusnya, maka di dalam perjanjian lama ketika orang Ibrani atau orang Yahudi membaca sampai pada nama Yahweh itu, mereka harus mengganti nama itu dengan kata Adonai. Tidak boleh memakai Yahweh. Karena perintah 10 hukum berkata bahwa tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Maka itulah yang menjadi problem sampai saat ini. Kira-kira YHWH itu dibaca dengan Yahweh atau Yahwa atau Yehova atau bagaimana? Nah, itu menjadi sebuah perdebatan yang sampai saat ini terus berjalan. Nanti Pak Fasri sama Pak Jeff atau Pak Sony yang nanti akan menjelaskan itu lebih lanjut. Tapi ini menjadi sebuah penekanan. Jadi ketika bicara tentang Tuhan yang Esa, Allah yang Esa, Tuhan di sana bicara tentang nama diri Allah yang tidak boleh dipakai oleh manapun juga. Kemudian selanjutnya kata Esa di dalam perjanjian lama, cara khusus bahasa Ibrani menggunakan dua kata. Kata yang pertama adalah kata Yatsid, kata yang kedua adalah kata Echad di dalam perjanjian lama. Jadi kata satu, Esa, Ika, itu di dalam perjanjian lama bahasa Ibrani menggunakan dua kata. Yatsid dan Echad.
Kalau demikian, apa bedanya Yatsid dan Echad? Yatsid itu bicara tentang satu tetapi satu tunggal. Echad itu bicara tentang satu tapi satu jamak. Yatsid satu tunggal itu contohnya seperti satu tunggal itu seperti apa? Baik, saya tanya dulu. Pak Fasli ini satu tunggal atau satu jamak? Tunggal, Pak. Pak Fasli satu tunggal. Ibu Priscilia satu tunggal atau satu jamak? Tunggal. Nah, kita bilang satu tunggal. Tapi pertanyaan saya, Pak Fasli ini di dalamnya ada berapa unsur? Tubuh, Tubuh dan jiwa, Pak. tubuh dan jiwa atau roh. Ada yang berkata tubuh, jiwa, dan roh. Betul ya? Kalau demikian, kalau tubuh, jiwa, dan roh, kira-kira itu satu tunggal atau satu jamak? Jamak berarti. Seharusnya satu jamak. Satu tunggal itu hanya ini. Ini, nih. Kelihatan nggak ring nikah saya? Kenapa? Karena nggak ada campuran, bukan? Ini Mas Murni, kan? Kalau nggak Mas Murni, berarti cinta saya nggak murni buat istri saya, gitu kan? Nah, ketika itu tidak ada campuran, baru itu adalah satu tunggal. Tapi ketika itu campuran, maka itu satu jamak. Dari sini kira-kira Tuhan yang Esa itu kira-kira satu yatsik atau satu echad. Echad. Ya, di dalam Esa ini bukan yatsik tapi echad, satu tunggal. Jadi dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa tapi dia bikin Esa Tri. Esa Tri. Jadi satu di sana adalah esensi Allah itu Esa satu. Tetapi kenapa kejamakannya ada di dalamnya? Karena di dalamnya satu ini bukan hanya terdapat satu pribadi. Tetapi satu di sana menunjukkan pada satu esensi, satu hakikat yang di dalamnya ada beberapa pribadi. Sehingga di dalamnya disebut dengan echad. Contohnya Kejadian 2 ayat 24. Di sana dikatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan mereka bukan lagi dua tetapi satu. Kata satu di sana pun bukan yatsid, tapi kata satu di sana echad. Kenapa echad? Karena ketika laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya, mereka bukan membentuk dua rumah tangga, tapi membentuk satu rumah tangga. Tetapi dalam satu rumah tangga ada dua pribadi yang ada di dalamnya. Jadi secara esensi rumah tangga itu satu di dalamnya, tetapi di dalam satu esensi rumah tangga ini ada dua pribadi yang membentuk satu rumah tangga itu. Nah, demikian pun kata Esa di dalam Bilangan 6 ayat 4. Satu di sana itu bicara tentang satu Allah, satu Tuhan, satu esensi di dalamnya. Tetapi di dalamnya ada kejamakan pribadi. Maka jangan heran ketika kita masuk kepada Kejadian 1 ayat 27. Ayat 26 di situ dikatakan marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa kata jamak kita? Karena itu bicara tentang tiga pribadi, bukan bicara tentang esensi di sana, tapi sedang berbicara tentang tiga pribadi yang sedang berdialog. Kemudian masuk kepada Kejadian 3 ayat 22 di sana, ternyata manusia itu telah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Kata kita di sana pun itu mengacu kepada pribadi, tiga pribadi, bukan mengacu kepada satu esensi yang disebut dengan Allah itu sendiri. Nah, perlu kita dalami lagi. Kata echad ini dipakai di dalam Bilangan 6 ayat 4. Berarti bicara tentang satu jamak. Satu jamak itu bicara tentang satu. Satu jamak itu bicara tentang monoteisme. Monoteisme di sini perlu kita pahami bahwa monoteisme yang maksud di sini bukan monoteisme satu Allah satu pribadi. Tapi monoteisme satu Allah tiga pribadi. Nanti kita akan melihat itu. Jadi perlu ditegaskan monoteisme yang dimaksud di situ satu Allah di sana itu bukan satu Allah satu pribadi. Tetapi yang dimaksud adalah monoteisme satu Allah tiga pribadi. Mengapa saya tegaskan ini?
Karena konsep Sabellianisme yang menegaskan tentang Allah itu hanya satu, satu Allah yang maksudnya adalah satu pribadi, namun di dalamnya dia berperan dalam tiga peran. Ini kan merajalela di mana-mana. Dan sampai saat ini konsep ini diadopsi oleh Yohanes Pentakosta. Sehingga di dalamnya mereka berkata bahwa kita hanya punya satu Allah dan satu pribadi. Maka ketika dia di sorga, dia sebut dengan Bapa. Ketika dia turun ke dalam dunia, dia berperan sebagai Yesus. Ketika nanti Yesus ini naik ke sorga, nanti dia datang lagi sebagai Roh Kudus. Jadi dia memahami satu Allah dan satu pribadi, tetapi perannya di dalam tiga fungsi. Dia tetap memahami itu monoteisme. Sedangkan Alkitab bicara monoteisme dalam konsep satu Allah, itu bicara tentang hakikatnya, esensinya adalah satu Allah. Tetapi di dalam satu Allah itu ada tiga pribadi. Nah, tiga pribadi ini kenapa kita bilang tiga pribadi? Jamak itu kan bisa dua, bisa empat, bisa lima, bisa enam. Kenapa kita bilang tiga? Karena Yesaya 6 ayat 3 itu berkata, kata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu hanya diulang 3 kali. Dan itu dikonfirmasi lagi dalam Wahyu 4 ayat 8. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sehingga kalau Pak Fasli cipta lagu kata kudus itu tidak boleh kurang dari 3, tidak boleh lebih dari 3. Karena Alkitab mengajarkan kita bahwa kudus-kudus itu harus diajukan 3 kali untuk 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang merupakan memiliki satu esensi yang adalah Allah Yahweh itu sendiri yang kita percayai. Nah, saya perlu menegaskan ini. Ada pemahaman yang muncul di Indonesia yang diangkat oleh seorang hamba Tuhan besar. Bukan besar badannya, tapi terkenal. Kalau kita kan kurang terkenal, kalau beliau sangat terkenal. Dan beliau mengatakan begini, sebenarnya Yahweh itu hanya Bapa saja. Bapa itu disebut Yahweh, sedangkan Kristus dan Roh Kudus bukan disebut Yahweh. Nah, saya pikir itu konsep yang sangat keliru. Beliau terlalu belajar melampaui batas, sehingga akhirnya memberikan penafsiran seperti itu. Kalau kita tidak memisahkan kita tidak bisa memisahkan tiga pribadi ini, oleh karena mereka memiliki satu esensi, yaitu Allah itu sendiri. Maka seharusnya Bapa itu adalah Yahweh, Yesus itu adalah Yahweh, dan Roh Kudus juga adalah Yahweh. Karena Yahweh itu bicara tentang nama diri Allah itu sendiri. Maka dia berkata bahwa Bapa adalah Yahweh, Yesus itu hanyalah juru selamat. Yesus itu adalah pribadi yang menebus, tetapi seharusnya dia berkata bahwa juru selamat itu adalah Yahweh, yaitu Bapa itu sendiri. Saya pikir konsep itu sangat keliru sekali. Sehingga dalam pembelajaran ini saya menegaskan bahwa Bapa adalah Yahweh karena mereka memiliki satu esensi Allah. Maka Bapa itu adalah Yahweh, Yesus adalah Yahweh, dan juga Roh Kudus adalah Yahweh. Karena mereka sama-sama satu Allah. Maka di dalamnya kita menolak konsep monoteisme dengan konsep satu Allah, satu pribadi yang dipegang oleh Sabellianisme yang diadopsi oleh Yohanes Pentakosta saat ini. Kita menolak konsep itu. Di dalam pengakuan Nisea, dia mengakui monoteisme Allah dengan konsep satu Allah, tetapi di dalamnya ada kejamakan pribadi. Dan kejamakan itu mengacu kepada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini saya sambungin. Jadi hakikatnya adalah satu Allah. Satu Allah karena itu bicara tentang esensi dan hakikat mereka. Kemudian 3 pribadi, dan itu mengacu pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu berdasarkan Yohanes 14 ayat 16, Matius 3 ayat 16 sampai 17. Kemudian Matius 28 ayat 19, ketika Tuhan berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga di dalamnya konsep Tritunggal itu penting sekali. Nah, di dalam bagian ini yang perlu saya tegaskan adalah tadi dikatakan kami percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, konsep Bapa ini yang perlu saya jelaskan, bahwa Bapa yang Maha Kuasa itu bicara tentang person di sana. Nah, ketika dia bicara tentang person, maka dia bicara tentang pribadi pertama. Ketika dia bicara tentang Bapa yang Maha Kuasa, dia sedang bicara tentang pribadi pertama. Ini gambaran tentang Allah Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus. Mereka satu Allah. Tetapi ingat baik-baik, Bapa bukan Kristus. Kristus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Mereka 3 pribadi yang bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan karena mereka satu Allah. Nah, ketika dia di pengakuan iman Nisea bicara tentang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, maka Bapa di sana itu bicara tentang person pertama. Walaupun kalau kita lihat di dalam Yesaya itu bicara tentang pernah Yesus disebut sebagai
Bapa yang perkasa, tapi Bapa di sana bukan bicara tentang person, tapi bicara tentang fungsi sebagai penyebab segala sesuatu. Itu pengertiannya di sana. Tapi Bapa di sini itu bicara tentang pribadi pertama. Nah, di dalam pribadi pertama, kenapa kita bilang pribadi? Kenapa kita bicara Yesus, Bapa adalah pribadi, kemudian kita bicara Yesus adalah pribadi, Roh Kudus adalah pribadi. Oleh karena dalam pribadi ada tiga hal. Yang pertama ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Maka kita tidak katakan babi itu pribadi. Kita tidak katakan bahwa kelinci itu pribadi. Karena mereka tidak punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang punya pikiran dan perasaan dan kehendak itu hanyalah manusia dan juga Allah. Maka di dalamnya disebut dengan pribadi. Nah, maka di dalamnya kita katakan ada pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Pribadi pertama adalah Bapa, pribadi kedua adalah Kristus, pribadi ketiga adalah Roh Kudus. Tapi penekanan saya kepada pribadi pertama ini. Bapa ini adalah pribadi pertama tidak sama dengan pribadi kedua dan pribadi ketiga. Namun mereka walaupun tidak sama, mereka sehakikat. Ini perlu diperhatikan. Karena mereka sama-sama satu Allah. Pribadi pertama yang mengutus pribadi pertama dan juga yang mengutus pribadi kedua. Maka disebut dengan Bapa. Kemudian pribadi pertama dibedakan dari pribadi kedua dan ketiga, tetapi tidak dapat dipisahkan. Pribadi pertama dibedakan dari pribadi kedua dan ketiga dari perannya masing-masing. Jadi bukan dibedakan dari hakikatnya, bukan dibedakan daripada esensinya, karena esensi mereka hanya satu Allah, tetapi di dalam peran mereka masing-masing itu bisa dibedakan. Walaupun tiga-tiganya bisa mencipta, tapi peran utama dalam penciptaan itu adalah Bapa itu sendiri. Sama-sama berperan di dalam menyelamatkan manusia. Tetapi yang menonjol di dalam peran penyelamatan itu adalah Yesus Kristus sendiri atau peran kedua. Kemudian di dalam konsep memuliakan Kristus dan juga menginsyafkan akan dosa, itu sebenarnya sama-sama berperan, tapi yang menonjol adalah Roh Kudus sendiri. Itu contohnya, supaya kita bisa membedakan apa perbedaan daripada peran mereka masing-masing. Sehingga walaupun tiga-tiga berperan, tapi yang menonjol di dalam setiap peran itu adalah satu. Nah, kita masuk kepada bagian begitu, ada kata yang maha kuasa. Istilah maha kuasa itu daripada perjanjian lama adalah El Shaddai. Ya, saya pikir ada lagunya El Shaddai. Kalau Ibu Priscilia kalau nyanyi itu kita bisa bertobat dan menangis gitu ya. Ya, El Shaddai. Kemudian dalam bahasa perjanjian baru itu kata maha kuasa itu adalah Pantokrator. Nah, istilah maha kuasa itu menunjukkan kepada dua hal. Jadi tidak hanya bicara tentang kemahakuasaan saja, tetapi dia bicara tentang dua hal. Dia maha kuasa, tapi dia juga maha berdaulat. Kenapa ini penting? Nanti kita akan melihat bahwa kemahakuasaan itu mampu melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kita memahami bahwa Allah itu kan seharusnya tidak terbatas kekuasaannya, bukan ya? Tapi mengapa harus ada kedaulatan di dalam El Shaddai-nya itu? Ada yang pernah bertanya sama saya begini, Pak, bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa diangkat? Itu kan buah si malakama jawabnya kan. Bisa nggak Tuhan mengangkat batu yang tidak bisa diangkat? Tapi untuk menjawab itu, kita harus memberikan suatu batasan di dalam kemahakuasaan itu, yaitu kedaulatannya. Kedaulatan itu membawa kita untuk tunduk kepada kehendaknya. Dia bisa melakukan segala sesuatu, tapi ada batasan dalam kedaulatannya. Apa yang membatasi itu dalam kedaulatannya? Atributnya. Maka kalau kita bilang dia maha kuasa, kalau begitu dia bisa bikin dosa dong Pak. Ketika kita bilang dia tidak bisa bikin itu, berarti dia tidak maha kuasa. Jawabannya dia maha kuasa. Tetapi dia berdaulat berdasarkan atribut-atributnya. Nah, atribut apa? Dia maha suci. Kalau dia maha suci, maka maha suci tidak seirama dengan dosa, bukan? Maka dia tidak mungkin penyebab dosa. Nah, ini harus menjadi batasan ketika kita bicara tentang kemahakuasaan. Maka di dalam kedaulatannya. Maka ketika kita melihat kemahakuasaan itu, ayat-ayatnya sudah ada di sana. Dan saya ini ingin menegaskan, akhir ini sudah terakhir. Percaya saya ini terakhir. Nah, jadi di Daniel 3 itu ayat 17-18 itu memberikan sebuah penekanan. Ayat ini sangat penting sekali.
untuk kita perhatikan. Di sana dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja. Nah, ini jawaban dari siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika disuruh untuk menyembah dewa daripada pemimpin Babelonia, mereka berkata bahwa kami tidak akan pernah. Jika Allah kami sanggup melepaskan kami. Karena hukumannya kalau mereka tidak sujud menyembahkan, mereka dibuang ke perapian yang menyala-nyala, bukan? Mereka percaya Allah Yahweh adalah Allah yang sanggup. Itu kan bicara tentang Maha Kuasa, bukan? Tapi ayat ke-18 berkata, tetapi seandainya tidak. Itu bicara tentang apa? Kedaulatannya. Jadi Allah Maha Kuasa, tetapi Dia juga adalah Allah yang berdaulat di dalam kehendaknya. Dia mau atau tidak, yang menentukan itu bukan kita, tapi yang menentukan itu adalah Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mau disogok. Tuhan yang tidak mau diatur oleh kita. Karena Dia sendiri berdaulat atas hidup kita, bukan kita yang berdaulat atas hidupnya. Maka di sini istilah aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi dan lain sebagainya mengajarkan kita bahwa Allah kita adalah Allah yang satu dalam hakikat dan esensinya, tapi terdiri dari 3 pribadi. Dan pribadi pertama yang kita pelajari hari ini adalah pribadi yang Maha Kuasa. Tetapi ketika bicara tentang Maha Kuasa, harus mengerti kemahakuasaan itu dibatasi di dalam kedaulatannya, dan kedaulatannya mengarahkan Dia kepada atributnya, maka apapun yang Dia lakukan tidak akan pernah lepas daripada atribut-atributnya. Maka otomatis Dia berkuasa di dalam kehendaknya untuk mewujudkan kehendaknya dan mengembalikan itu kembali kepada kemuliaannya. Maka kemahakuasaan itu tidak akan pernah bertentangan dengan esensi Dia sebagai Allah, atribut Dia sebagai Allah. Dan itu saling menopang satu dengan yang lain.